Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Randy EduFit channel yang membahas seputar dunia pendidikan dan juga tutorial. Hari ini Randy EduFit channel akan membagikan video yang membahas tentang perkembangan kemampuan otak dan kognitif anak usia dini. Baik, teman-teman semua, perlu diketahui bahwa otak manusia itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu adalah untuk berpikir, untuk mengontrol emosi, dan juga mengordinasikan aktivitas tubuh. Nah, untuk berpikir ini contohnya misalnya seperti ketika kita mencoba memecahkan suatu masalah, ya, itu contoh dari fungsi otak berpikir. Kemudian untuk mengontrol emosi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa otak itu untuk mengontrol emosi salah satu fungsinya. Tidak seperti pikiran kita selama ini, yaitu adalah yang mengontrol emosi kita itu adalah hati kita. Nah, padahal hati itu fungsinya adalah untuk menetralisir racun yang ada di dalam tubuh. Sementara untuk pengaturan emosi baik itu sedih, senang, ya, gelisah, ya, semua emosi itu diatur oleh otak. Fungsi ketiga yaitu adalah mengordinasikan aktivitas tubuh. Jadi tubuh kita bisa bergerak, itu perintahnya ada di otak, ya, otak yang memberikan perintah supaya tubuh kita bisa bergerak, bukan otot ataupun tulang yang ada di tubuh kita. Baik, selanjutnya ada bagian-bagian otak. Nah, otak itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu adalah otak besar dan juga otak kecil. Nah, otak besar ini nama lainnya adalah cerebrum, sementara otak kecil ini nama lainnya cerebellum. Nah, otak ini nanti bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu adalah belan kiri dan juga belan kanan. Nah, belan kiri itu untuk berpikir rasional dan berpikir matematis, sementara belan kanan itu untuk berpikir imajinatif dan juga intuitif. Nah, otak besar ini juga bisa lagi dibagi menjadi dua, yaitu bagian tepi atau nama lainnya korteks dan juga bagian tengah atau nama lainnya medula. Nah, korteks ini fungsinya itu sebagai penyimpan memori. Ya, misalnya kita sudah belajar, ya, kita dapat pengalaman-pengalaman baru, ya, itu disimpannya di bagian korteks. Jadi nanti ketika kita membutuhkan ilmu atau pengetahuan dari hasil belajar dan pengalaman kita yang sudah pernah dialami, itu nanti nyarinya di bagian tepi atau korteks ini. Kemudian ada juga bagian tengah atau medula yang berfungsi sebagai pengatur fungsi autonomik. Contohnya pernapasan, ya, pencernaan, detak jantung itu diatur di bagian tengah. Nah, selain otak besar, ada juga otak kecil atau nama lainnya cerebellum. Fungsinya yaitu adalah menjaga keseimbangan tubuh dan pusat koordinasi gerakan tubuh. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk mengkoordinasikan gerak tubuh itu fungsi dari otak, utamanya otak kecil, ya, atau cerebellum. Nah, berikut adalah gambar dari bagian otak, ya. Nah, ini ada otak besar, ya, belan kiri, belan kanan, bagian tepi, korteks, dan juga bagian tengah atau medula. Kemudian ada juga otak kecil. Baik, selanjutnya secara biologis kecerdasan anak dipengaruhi oleh kinerja otak. Kemampuan kinerja otak ditentukan oleh jumlah sel saraf atau neuron namanya, dan jumlah hubungan antar sel saraf otak atau sinaps. Hasil penelitian menunjukkan anak yang cerdas memiliki jumlah sel saraf otak dan jumlah hubungan antar sel saraf otak yang lebih banyak. Saat bayi dilahirkan sudah memiliki 100 miliar neuron dan baru terjadi koneksi sekitar 50.000 triliun. Nah, baik teman-teman, ya. Jadi yang menentukan kecerdasan dari individu itu adalah jumlah sel saraf otaknya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah keterhubungan antar sel saraf otak.
semakin banyak keterhubungannya, maka semakin cerdas anak tersebut. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya, ini sel saraf otak yang keterhubungannya banyak ya, tentu ini anaknya akan cerdas, dan juga sel saraf otak yang keterhubungannya sedikit ya, ini pasti anaknya kurang cerdas. Itu ya, tidak seperti yang kita kira selama ini bahwa anak atau individu yang memiliki ukuran kepala yang besar itu anak yang cerdas. Jadi tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi yang memiliki sel saraf otak banyak dan hubungannya juga yang banyak. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel saraf otak ketika masa sebelum dilahirkan atau juga saat masih dalam kandungan gitu ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah faktor genetis atau keturunan. Nah, genetis di sini maksudnya adalah keturunan dari orang tuanya, terutama adalah ibu ya, karena sosok yang paling banyak menurunkan kecerdasan bagi anak itu adalah perempuan atau ibunya ya, bukan ayah atau laki-laki gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang perempuan, untuk punya anak yang cerdas adalah harus menjadi perempuan yang cerdas dulu, baru bisa memiliki anak yang cerdas. Faktor yang kedua adalah makanan. Nah, makanan di sini adalah makanan yang banyak mengandung asam lemak omega 3 ya, yang banyak ada di ikan ya. Nah, jadi harus banyak mengkonsumsi ikan. Dan yang ketiga itu adalah rangsangan atau stimulasi. Nah, rangsangan atau stimulasi di sini bisa dibagi menjadi tiga, yaitu adalah stimulasi gerakan, ya, stimulasi suara, dan stimulasi cahaya. Nah, stimulasi gerakan ini misalnya ketika saat di kandungan ya, banyak disentuh, banyak dielus ya, diajak berbicara. Nah, itu termasuk dari rangsangan atau stimulasi gerak. Nah, sementara dari stimulasi suara misalnya seperti saat sering di dalam kandungan itu didengarkan lagu-lagu klasik ya, musik-musik klasik. Nah, itu termasuk ke dalam stimulasi suara. Dan stimulasi cahaya. Nah, misalnya ketika ibu hamil sering pagi diajak jalan-jalan untuk mendapatkan sinar cahaya matahari pagi. Nah, itu termasuk dari stimulasi cahaya. Baik. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan sel saraf otak bayi, ya, yang harus dihindari oleh ibu hamil, ya, atau yang sedang mengandung. Yang pertama itu adalah kopi. Nah, kopi ini juga dihindari ya, karena banyak kafein. Kemudian ada rokok yang banyak mengandung nikotin dan tar. Kemudian ada narkotika yang banyak mengandung zat adiktif, dan juga minuman keras yang banyak mengandung alkohol. Nah, 4 hal ini harus dihindari. Oke, selanjutnya ini ada grafik ya yang membahas tentang perkembangan intelektual atau kecerdasan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di yang garis merah ini ya. Nah, dari garis merah ini fakta yang kita ketahui adalah saat usia 8 tahun itu intelektual anak itu sudah mencapai 80% ya. Ini ya, tarik ke sini ya, dilihat 80%. Nah, kecerdasan manusia saat usia 8 tahun itu sudah 80%. Nah, sisanya 20% itu nanti bisa dicapai maksimal ketika usia 18 tahun. Nah, dari grafik ini kita bisa mengambil pelajaran atau kesimpulan bahwa saat masa usia dini itu adalah masa yang sangat fundamental ya untuk mendidik anak supaya kecerdasannya bisa maksimal. Kenapa? Karena saat usia sampai 8 tahun ya, ini masih cakupannya usia dini, ini kecerdasan manusia itu sudah 80%, sudah banyak, lebih dari 50% ya. Nah, maka kalau sudah dididik dengan bagus sampai usia 8 tahun ini, maka kecerdasannya nanti bisa optimal ya. Karena 80% dicapai ketika usia
8 tahun. Sementara sampai 18 ya, 10 tahun ini ya, itu cuma dicapai 20%. Ya teman-teman semua ya, jadi tidak di atas 8 tahun ini nanti perkembangan kecerdasannya tidak akan signifikan lagi, tapi ketika 0 sampai 8 tahun ini 80%, maka cepat sekali ya perkembangan kecerdasannya. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita bahas akan perkembangan kognitif. Nah, apa itu perkembangan kognitif? Nah, perkembangan kognitif ini menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang dan dapat berfungsi sehingga dapat berpikir. Nah, di sini ada dua tahap perkembangan kognitif yang saya ambil dari Jean Piaget ya. Saya ambil hanya dua karena cakupannya untuk anak usia dini sebenarnya ada 4 tahap, tapi yang 2 tahap tidak saya bahas pada video kali ini. Nah, tahap pertama itu adalah sensori motor untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, apa cirinya? Yang pertama menggunakan gerak refleks dan inderanya untuk berinteraksi dengan lingkungan. Contoh ketika anak akan menangis apabila lapar, pakaiannya basah, atau juga merasa haus. Yang kedua, anak mulai melakukan gerak refleks pada anggota badan dan mengulang gerakan tersebut. Yang ketiga, mulai menaruh perhatian pada benda sekitar. Yang keempat, mulai menggunakan memori hasil pengalaman sebelumnya untuk mereaksi suatu rangsangan. Nah, itu ciri dari tahap sensori motor. Sementara untuk tahap praoperasional 2-7 tahun, nah apa saja cirinya? Nah, yang pertama itu adalah mulai mengenali beberapa simbol dan tanda termasuk bahasa dan gambar dan mampu memainkan permainan simbolis. Nah, permainan simbolis ini maksudnya adalah permainan pura-pura ya teman-teman ya. Misalnya menjadikan pensil sebagai mobil ya atau sebagai pesawat. Nah, itu banyak dilakukan oleh anak tahap praoperasional. Yang kedua, cara berpikirnya masih egosentris ya, mementingkan diri sendiri, belum bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga adalah kurangnya kemampuan mengamati dan cara berpikir masih memusat atau mengabaikan dimensi yang lain. Ya, kadang anak suka mengambil keputusan dengan cepat ya, dia mengabaikan dimensi yang lain. Nah, itu pun sudah pernah diuji cobakan juga oleh Piaget ya, uji coba untuk mengetahui volume zat cair ya. Jadi saat itu anak diuji cobakan ya, dibawa dua wadah yang berisi zat cair dengan volume yang sama, tapi bentuk wadahnya berbeda ya, ada yang tinggi, ada yang pendek tapi lebar. Nah, ketika anak ditanya mana zat cair yang memiliki volume paling banyak, pasti anak akan menjawab pada wadah yang tinggi ya, karena kelihatannya lebih banyak, padahal volumenya itu sebenarnya sama, volume airnya. Nah, itu. Kemudian nomor 4 itu adalah tidak dapat berpikir balik atau irreversible. Nah, ini contohnya misalnya ketika kita memberikan soal penjumlahan ya, misalnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, nanti dibalik 3 tambah 5 dia pasti akan kebingungan. Padahal jawabannya sama. Baik, sekian, terima kasih untuk teman-teman semua sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, share, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sampai berjumpa di video-video Randy Edufit Channel yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.